Halo, masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada bagian terakhir ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai investigasi tindak pencurian. Jadi, sini merupakan simulasi dari langkah-langkah investigasi yang tadi sudah dilakukan di bagian pertama hingga bagian ketiga. Nah, untuk investigasi tindak pencurian nanti akan dibuat sama juga dengan metode-metode investigasi yang dilakukan. Nah, investigasi ini merupakan aktivitas yang secara langsung menginvestigasi tindakan kecurangan seperti tindakan pengawasan dan penyamaran, mengawasi pencarian bukti fisik dan pengumpulan bukti elektronik. Biasa diawali dengan menggunakan teknik yang tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak salah atau keliru dalam melibatkan seseorang yang tidak bersalah dalam suatu tindak kejahatan. Jadi pada umumnya adalah ketika melakukan investigasi, kita tidak boleh menimbulkan rasa curiga kepada tersangka. Sehingga di sini untuk beberapa orang yang terlibat dalam penyelidikan seharusnya menghindari kata investigasi. Nah, metode investigasi akan bekerja ke arah orang yang paling dicurigai sampai akhirnya dilakukan wawancara. Jadi teknik wawancara tadi dikatakan sebagai langkah yang cukup baik untuk melakukan investigasi dan ini juga akan dilakukan dalam melakukan investigasi tindak pencurian. Metode investigasi ini adalah melakukan wawancara terhadap orang yang dicurigai. Kemudian juga bisa melakukan wawancara terhadap lingkungan sekitarnya seperti pembeli dan pekerja yang lain. Kemudian mencari catatan publik dan melakukan pengawasan. Nah, setelah itu bisa melakukan wawancara terhadap pemberi kerja yang terdahulu. Karena siapa tahu si pelaku tersebut juga memiliki track record yang sama ketika dia bekerja di tempat yang dulu. Dan juga pemasok yang tidak sukses, atau dalam artian kalau ada pencurian yang ada kaitannya dengan barang-barang yang dibeli di sini, maka kemudian di sini bisa juga dilihat apakah ada pemasok yang tidak sukses untuk melakukan penawarannya di sini. Kemudian mengecek catatan personal dan juga catatan perusahaan. Kemudian metode dari investigasi tindak pencurian. Kita bisa untuk mengembangkan vulnerability chart. Nah, apa itu vulnerability chart? Di sini adalah alat untuk menjelaskan segala aspek atas tindakan fraud dan menerapkan teori fraud yang mengkoordinasikan bermacam-macam elemen dalam tindak fraud. Antara lain, aset yang hilang atau dicuri, individu yang berkesempatan melakukan pencurian atau yang memiliki peluang yang cukup besar ketika di sini kaitannya dengan pencurian, metode investigasi atas tindak pencuriannya, kemudian berbagai kemungkinan keperahasiaan, kemungkinan konversi, gejala-gejala yang diamati, kemungkinan tekanan yang dialami oleh pelaku, rasionalisasi oleh pelaku, maupun juga pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya tindakan pencurian tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan survei dan operasi rahasia. Nah, survei dan operasi rahasia ini merupakan suatu teknik investigasi dalam pencurian berdasarkan pada suatu pemikiran terutama untuk mendengar dan juga untuk melihat. Survei dan observasi berarti melihat dan mencatat suatu fakta, tindakan dan juga perpindahan. Nah, secara teknis nanti ada 3 tipe atas survei, yaitu ada stationary or fixed point, ada moving or tailing, ada electronic surveillance. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu dari vulnerability chart, kemudian juga dari 3 tipe survei yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah vulnerability chart. Nah, untuk vulnerability chart, contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita membuat kolom-kolom, kemudian juga beberapa informasi yang telah kita dapatkan dari
informasi yang kita dapatkan dari wawancara ataupun kemudian dari informasi lain yang sifatnya keuangan yang disampaikan. Nah, di situ kita bisa membuat possible motives atau motif yang mungkin bisa ada ketika adanya kecurangan tersebut. Jadi untuk yang pertama adalah what was taken, kemudian adalah who had opportunity, siapa yang memiliki peluang, how were assets moved, kapan ketika aset tersebut berpindah, how was the theft concealed, kapan ketika pencurian tersebut itu disembunyikan, how are assets converted, kapan kemudian aset tersebut dikonversikan, kemudian red flag symptoms-nya apa, tekanannya apa. Di sini ada pressures and rationalizations yang merupakan dua komponen dari fraud triangle. Termasuk salah satunya tadi untuk yang opportunity. Nah, kita bisa sangkut pautkan dengan teori kecurangan yang ada. Kemudian juga ada key internal controls. Karena siapa tahu kecurangan ini diakibatkan karena adanya pengendalian internal yang lemah juga. Nah, dari informasi-informasi yang dapat dari wawancara maupun informasi yang didapatkan secara fisik, maka kita bisa membuat tabel-tabel ini atau mengisi kolom-kolom ini dengan hasil dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan. Dan di sini kita bisa melakukan koordinasi terkait dengan aset tersebut, kemudian siapa orang yang kemungkinan bisa untuk melakukan pencurian ini, dan kemudian nanti akan dikonversikan kemana, apakah kemudian akan digunakan sendiri oleh si pelaku atau kemudian dikonversikan menjadi aset yang lain atau mungkin bagian yang lain atau investasi misalnya. Kemudian kita juga bisa melihat gejala-gejala kecurangan juga dengan menggunakan vulnerability chart ini. Kemudian untuk yang teknik surveinya, di sini ada tipe surveillance, ada 3 tipe surveillance di sini. Ada stationary or fixed point, yaitu mencatat peristiwa yang penting yang terjadi di tempat kejadian, mencatat waktu, tempat, dan peristiwa. Nah, di sini nanti akan dibuat semacam checklist alibi di mana pelaku tersebut yang diwawancarai atau mungkin juga orang yang disebut sebagai tersangka itu nanti dia berada di mana ketika saat kejadian pencurian tersebut ada. Dan kemudian di situ kita bisa melihat dari kronologis waktunya siapa kemudian pelaku yang mungkin bisa melakukan tindakan pencurian tersebut. Kemudian yang kedua adalah moving or tailing, yaitu dengan mengikuti tersangka. Tetapi untuk mengikuti tersangka ini sangat berbahaya, karena yang pertama adalah ketika kita dicurigai karena kita melakukan pengintaian terhadap pelaku atau tersangka yang kemudian kita ketahuan. Nah, kalau misalnya itu menimbulkan ancaman bagi pelaku kecurangan, maka dia akan juga bertindak hal yang buruk. Nah, oleh karena itu, ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang profesional. Dalam artian, polisi ini bisa melakukan hal ini. Tetapi jika kita merupakan investigator, kita tidak perlu melakukannya. Kita hanya perlu berkoordinasi dengan detektif atau juga polisi untuk melakukan pengintaian ini. Kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan electronic surveillance atau yang biasa kita kenal sekarang ini adalah kamera CCTV. Nah, kamera CCTV atau kamera video ini sangat penting, apalagi jika kualitas CCTV-nya bagus. Setiap pencurian atau kemudian ada suatu kejadian di dalam perusahaan atau di toko atau dimanapun, kita akan bisa melihat. Dan kemudian kita bisa cocokkan dengan peristiwa dan juga waktu alibi dari si pelaku tersebut, sehingga kita bisa memilah mana sih yang kemudian bisa menjadi tersangka. Nah, ini adalah untuk tindakan surveillance. Nah, untuk metode investigasi tindak pencurian sendiri juga ada tindakan pengawasan atau di sini disebutkan sebagai invigilation.
Nah, invigilation ini merupakan suatu teknik investigasi atas pencurian yang melibatkan pengawasan terhadap orang yang dicurigai selama periode pengujian. Diagram pengawasan bisa berdasarkan waktu sebelum pengawasan, selama pengawasan, dan juga setelah pengawasan. Nah, pencarian buktinya ada terdapat dua macam barang bukti, yaitu ada bukti fisik, ada juga bukti elektronik. Untuk bukti fisik, di sini sangat berguna untuk beberapa kasus, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan persediaan. Karena biasanya yang dicuri adalah barang jadi atau bahan bakunya. Nah, dalam kasus fraud sangat sulit untuk ditemukan, berbeda dengan tindakan kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bukti elektronik, untuk kasus kecurangan yang keuangan semacam ini, barang bukti ini sangat berkembang pesat. Banyak yang kemudian menggunakan bukti elektronik ini, sehingga muncul adanya ilmu juga untuk mempelajari mengenai pencarian bukti elektronik yang dinamakan dengan komputer forensik. Dan hal ini akan membantu sekali ketika investigator melakukan pengawasan atau pencarian bukti terhadap bukti elektronik ini. Nah, ini merupakan invigilation diagram, ya, di mana untuk tiap masing-masing periode sebelum pengawasan, kemudian pada saat pengawasan, dan juga setelah pengawasan. Kira-kira di sini ada 3 bulan maksimal, kemudian paling minim adalah 2 minggu untuk tiap-tiap periode yang ada. Nah, ini kemudian bisa juga untuk menjadi pertimbangan bagi ketua tim, terutama dilihat dari kompleksitas dari tindakan kecurangan yang dilakukan, sehingga di sini bisa juga ditentukan invigilation-nya itu berapa hari. Nah, untuk bukti elektronik sendiri, karena tadi semakin berkembang pesat dan kemudian untuk kasus-kasus yang terkait dengan kecurangan itu biasanya melibatkan bukti elektronik, oleh karena itu terdapat beberapa tahapan dalam pengumpulan bukti elektronik ini. Antara lain, yang pertama adalah mengamankan peralatan elektronik dan fungsinya yang telah berjalan. Yang kedua adalah menggandakan peralatan tersebut dan memperhitungkan cyclic redundancy check atau CRC checksum-nya. Nah, di sini maksudnya adalah dengan melakukan checksum. Di sini checksum itu berupa kode-kode yang bisa untuk melihat file tersebut itu sama atau tidak, atau merupakan duplikasi dari file tersebut atau tidak. Biasanya jika file itu sudah dimanipulasi atau direkayasa, ketika dibandingkan dengan dokumen aslinya yang sebenarnya merupakan master filenya, maka untuk kode checksum-nya akan berbeda. Nah, oleh karena itu di sini kita juga bisa melihat untuk checksum-nya itu bagaimana untuk filenya itu, sehingga kita bisa melihat adanya tindakan pencurian atau tidak melalui checksum ini juga. Kemudian juga bisa melakukan penelusuran peralatan secara manual. Nah, untuk peralatan secara manual yang dimaksud di sini adalah peralatan yang digunakan untuk pencurian dan juga peralatan secara otomatis yang bisa dia lakukan. Kemudian yang paling akhir ini yang paling sulit, terutama jika email pelaku yang dipakai adalah email di luar perusahaan. Dalam artian adalah email yang berasal dari eksternal. Contohnya adalah dari Gmail, Yahoo Mail, dan sebagainya. Karena di situ ada privasinya sendiri, sehingga kita tidak bisa mengetahui data dari orang yang memiliki email tersebut. Berbeda dengan email yang kemudian di situ bukan yang web page. Maka kemudian bisa dilihat historisnya untuk penggunaan email tersebut. Nah, jadi ini beberapa bukti elektronik ini yang kemudian juga perlu untuk dilakukan investigasi lebih mendalam, sehingga bukti elektronik ini juga bisa untuk membuktikan adanya kasus pencurian itu. Demikian untuk langkah-langkah investigasi dan juga bagaimana simulasinya ketika menerapkan langkah-langkah investigasi tersebut di dalam kasus pencurian. Terima kasih.